siswa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses beraktivitas. Saya Mas Latif akan menemani Anda melalui program kami yaitu Kalam Mutiara. Nah, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di bulan Agustus ini ya, salah satu tema dari Kalam Mutiara yaitu hari ini yaitu tentang bagaimana sikap kita sebagai warga negara Indonesia terhadap bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di sini sudah hadir bersama kita semuanya yaitu Ustadz Andi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Masykur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Oke, baik Ustadz. Sekarang ini bulan Agustus ya, di negara kita ini merupakan apa ya, bulan yang sangat bersejarah karena di bulan ini 77 tahun yang lalu ya. Itu tonggak dari lahirnya negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana Ustadz dalam Islam seberapa penting kepedulian terhadap kehidupan bernegara ini ya? Kita sebelum kita diskusi lagi lebih lanjut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Masykur untuk pertanyaannya. Terkait dengan kepedulian kita terhadap sesama, yang mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'annya terkait dengan kepedulian kita kepada sesama, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Marilah kita bersama-sama untuk tolong menolong dan juga dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Ustadz Masykur, terkait dengan kepedulian kita terhadap sesama, salah satu ciri khas Islam yaitu saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama. Nah, bahkan dewasa ini banyak sekali muncul lembaga-lembaga filantropi yang mana lembaga ini mengusung rasa peduli yang lebih terhadap sesama kita, dalam hal tanda kutip yang membutuhkan pertolongan kita. Oleh karena itu lembaga-lembaga ini mengupayakan sebisa mungkin untuk kita bersama-sama bergotong royong untuk peduli terhadap sesama yang mana orang-orang ini membutuhkan uluran tangan kita. Seperti itu Ustadz. Terlebih ini dibingkai dalam satu warga negara ini Ustadz, betul sekali Ustadz. Lalu kita sebagai warga negara ini dalam menyikapi terhadap pemerintahan atau terhadap negara itu kita ini harus bagaimana? Menyikapi terkait dengan pimpinan seperti itu maksudnya. Begini Ustadz Masykur, kita sebagai orang muslim yang mana kita taat terhadap negara kita, yang mana kita tinggal dan bernaung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah tentunya kita harus taat dan juga patuh terhadap pemimpin. Karena apa Ustadz Masykur? Ketika kita mengaku sebagai orang muslim yang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menyampaikan dalam Al-Qur'annya terkait dengan hal ini, yang mana Allah memerintahkan kita untuk supaya taat kepada pemimpin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi perlu digarisbawahi Ustadz Masykur. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua terutama, yang mana taat kepada pemimpin itu ada di urutan yang ketiga. Setelah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian taat kepada ulil amri. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa di situ tidak ada kata taat kepada ulil amri. Yang ada hanya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kenapa kok seperti itu Ustadz? Nah, dikarenakan tidak seluruhnya pemimpin itu bisa memberikan suatu perintah yang mana perintah itu adalah perintah kebaikan.
Berarti lihat dulu siapa yang memimpin ini. Nah, betul Lihat Ustadz. orangnya dulu Ya, ya. betul sekali. Oke. Jadi kita juga melihat konteks perintah yang diberikan oleh Oke, pemimpin itu sendiri. iya. Karena Rasulullah SAW sendiri juga menyampaikan dalam sebuah hadis yang berbunyi la ta'ata fi maksiyah, Iya, innama ta'atu fi ma'ruf. Nah, Oke. jangan kau taati suatu perintah yang mengarah kepada Maksiat, kemaksiatan. oke. Nah, sedangkan ketika kita mau untuk menuruti suatu perintah, itu adalah perintah yang mengarah kepada kebaikan itu saja. Begitu Ustadz. Oke. Oke. Baik, berarti memang di Islam sendiri ini Ustadz ya, Oke. sudah ada rambu-rambu ya, bahwa kita juga harus mentaati para pemimpin. Pemimpin, Tentunya dalam catatan ya, Iya, betul sekali. pemimpin yang bagaimana. Betul Oke. sekali, Ustadz. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, setelah ini kita akan mengupas lagi ya, bagaimana pemimpin yang harus kita taati dalam memimpin sebuah negara. Jangan kemana-mana, Kalam Mutiara akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita lanjutkan obrolan kita tentang Kalam Mutiara, yaitu bagaimana sikap kita terhadap seorang pemimpin. Baik Ustadz Andi ya, tadi kalau kita bincangkan bahwa di dalam Al-Quran jelas diperintahkan untuk taat Allah, taat Rasul, baru taat pemimpin. Tapi tentu ada catatan di sini. Lalu pemimpin yang bagaimana ini yang harus kita taati sebagai warga negara ini Ustadz? Nah, bagaimana kita harus mengikuti pemimpin yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Begitu Ustadz nggih? Ya. Nah, oke, terima kasih Ustadz Masykur. Ketika kita mendapatkan suatu perintah yang mana perintah itu datang dari pimpinan kita, pastinya kita sebagai orang yang dewasa pasti bisa menimang-nimang terlebih dahulu mana yang baik, mana yang tidak. Nah, ketika kita mendapatkan suatu yang perintah, dalam hal ini perintah yang baik, maka sudah seharusnya kita sebagai orang muslim yang taat kepada Rasul, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya dan selayaknya kita mengindahkan apa yang menjadi perintah
pimpinan kita tersebut. Nah, tapi ketika pimpinan kita itu mengarahkan kita atau menyuruh kita kepada suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama atau oleh syariat, maka sudah dengan kepastian dan dengan kepercayaan diri yang tinggi, kita harus berani menolak dan kita tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah tersebut. Karena ini sudah tidak lagi sejalan dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Begitu Ustaz. Oke, kalau kita melihat pada konteks negara Indonesia ini Ustaz ya. Okay. Negara Indonesia ini kan bukan negara Islam ya, tapi negara yang berhaluan demokrasi Pancasila. Kita punya dasar negara ya, ada 5 dasar itu. Kalau menurut jenengan bagaimana Ustaz? Oke. Terima kasih Ustadz Mashkur. Memang kita yang mana hidup di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita menyadari Ustadz ya, bahwa kita itu hidup di Indonesia yang mayoritas hampir bisa dibilang 85% itu mayoritas beragama Islam. Tapi kita meskipun hidup di sini sebagai mayoritas, kita tidak meminta untuk supaya negara kita ini menjadi negara Islam. Nah, karena begini Ustadz, sejak dulu ya, kalau ketika kita belajar sejarah pasti kita mengetahui bahwa para pendiri founding father Negara Kesatuan Republik Indonesia ini pasti juga tidak mengesampingkan nilai agama di dalamnya itu. Oleh karena itu founding father negara kita berusaha bekerja sama merundingkan dengan para ulama pada masa itu supaya antara negara dan juga agama ini bisa berjalan beriringan. Nah, oleh karena itu hal seperti ini sudah menjadi pembahasan yang sangat umum sekali dan sudah lama sekali. Jadi kita sebagai warga negara harus menyadari dari awal bahwa hal ini sudah dirundingkan sejak dulu kala oleh para pendiri bangsa ini, yang mana para pendiri bangsa ini tidak mengesampingkan para ulama, sehingga akhirnya melahirkan dan disepakatilah bahwa negara kita ini lahir dari rahim keputusan para founding father dan juga ulama, sehingga menghasilkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga Pancasila sebagai dasar negara. Seperti itu Ustaz. Nah, menurut pandangan Ustadz ini ya, dasar negara kita ini kan kadang ini kalau kita kembali ya, sering juga masih dipertanyakan sesuai enggak dengan nilai-nilai syariat Islam itu. Kalau menurut jenengan gimana ini kan? Ustaz. Kadang kan soalnya sering muncul nih ya, tiap tahun mesti ya, apalagi setiap hari lahirnya Pancasila, itu ada aja. Memang beberapa tahun belakangan ini banyak sekali muncul isu terkait dengan khilafah seperti itu Ustaz ya. Nah, hal seperti ini memang membuat kita itu sedikit was-was Ustadz, karena jika kita menilik atau melihat ke belakang bagaimana negara-negara dalam tanda kutip negara Islam Ustadz, itu banyak sekali yang porak-poranda dikarenakan misi itu, Nah, begini Ustadz, ketika kita melihat sejarah berdirinya khilafah, kita tidak bisa mengesampingkan yang mana khilafah itu sendiri, karena memang sedari awal dulu ketika pasca Rasulullah SAW meninggal, kita para sahabat Nabi Muhammad SAW mendirikan yang namanya khilafah di bawah pimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, memang hal seperti itu cocok dan pas ketika pada masa itu Ustadz. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika kita pada masa ini sudah berdiri banyak sekali bangsa-bangsa Ustadz. Jadi sudah tidak bisa relevan, bahkan bisa dibilang misi khilafah ini bisa disebut dengan utopia Ustadz. Yang mana nanti hal ini sudah tidak bisa relevan dan tidak sejalan lagi dengan kehidupan masa ini, karena orang-orang saat ini kan sudah punya negara-negara sendiri Ustadz. Jadi sistem sendiri jadi dengan kondisinya masing-masing. Betul sekali. Jadi tidak bisa kita mengajak untuk semua orang ini setuju dengan sistem ini, karena kita sendiri di masing-masing negara punya sistem A, sistem B, yang mana sistem itu tidak bisa dijadikan untuk menjadi satu. Seperti itu Ustadz. Nah, dengan demikian sistem sendiri ini kan beda-beda ya Ustaz ya. Yang jelas di sini yang penting mungkin ya di negara kita tidak merugikan kehidupan berislam sendiri. Bagaimana kalau seperti itu? Oleh Ustaz Mashkur.
terkait dengan pertanyaan jenengan ini, sikap kita nggih Ustaz nggih. Yeah. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini, sikap yang pertama yang kita tunjukkan, kita dengan sebisa mungkin jangan sampai kita itu mudah sekali terpengaruh oleh hal ini. Okay. Nah, banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip itu mudah untuk dirasuki atau disusupi oleh hal-hal seperti ini, Ustaz. Dipengaruhi gitu. Dipengaruhi sekali sangat mudah, utamanya anak-anak muda, Ustaz. Nah, oleh karena itu pendalaman agama, dalam hal ini pendalaman agama yang sangat baik, yang sangat bagus, yang benar, itu penting untuk ditanamkan dan ditumbuhkan kepada para anak muda. Supaya apa? Karena jika kita lihat kelompok ini, simpatisan-simpatisan mereka itu kebanyakan dari kalangan anak-anak muda. Jadi untuk kita orang-orang dewasa perlu sekali untuk mengajak, mengarahkan dan juga membimbing para anak-anak muda ini supaya jangan sampai mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang salah. Seperti itu, Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan obrolan kita bersama Ustadz Andi. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Kalam Mutiara. Dan di bulan Agustus ini kita akan membahas bagaimana sikap kita warga negara Indonesia yang mayoritas Islam terhadap pemimpin-pemimpin kita. Nah Ustadz, kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana ternyata ada ide-ide khilafah segala macam ya. Ya memang ini fakta, Ustaz, ya kita nggak bisa mungkiri bahwa sebagian dari umat Islam di Indonesia ini mungkin terpengaruh ideologi dari luar sana ya, yang ingin menegakkan khilafah di Indonesia. Nah, menurut jenengan, kita ini kan mayoritas Islam dan pemerintah kita ini kan juga nggak mengekang terhadap Islam. Bagaimana ini? Nah, Pak Maskur, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Maskur. Kita itu hidup di negara Indonesia yang mana mayoritas penduduk Islam, tapi tidak meminta untuk supaya negara ini dijadikan negara Islam. Nah, begini Pak Maskur. Kita punya pemimpin yang mana pemimpin kita itu mengusung misi wasatiyah. Wasatiyah itu yang mana pemimpin ini berada di tengah-tengah. Nah, moderat gitu. Iya, terus sekali moderat. Pemimpin kita menyadari bahwa kita itu hidup di negara Republik Indonesia yang mana beraneka ragam dari suku, budaya, bahasa, baik agama itu juga. Nah, dari hal seperti itu, pemimpin kita berupaya untuk supaya bisa menjadi penengah di antara perbedaan yang begitu sangat banyak di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, kita sepantasnya untuk bersyukur dan berterima kasih atas pencapaian dan juga pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, begini Pak Maskur. Kalau kita lihat, meskipun beberapa tahun belakangan ini muncul beberapa kelompok yang mana kelompok ini begitu sangat istilahnya mengusik nonton Ustaz. Sangat semangat. Ya, sangat semangat sekali. Entah apa misi mereka sesungguhnya itu. Tapi alhamdulillah meskipun counter yang mereka berikan itu sangat banyak sangat luar biasa dari segi media, dari segi ini itu. Mereka sangat gencar sekali, sangat semangat sekali. Tapi alhamdulillahnya ulama-ulama kita dan juga umarok berjalan berdampingan untuk supaya jangan sampai kita ini yang mana tradisi dan pembiasaan leluhur kita yang sudah berjalan sejak lama tiba-tiba hilang, tiba-tiba musnah gara-gara kelompok ini, Ustaz. Nah, oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa instansi atau lembaga itu sangat luar biasa sekali dalam membantu misi ulama dan juga misi umarok. Semisal ketika di instansi kita sendiri, Ustaz, kita biasakan kepada anak-anak didik kita untuk supaya bersolawatan bersama-sama. Kemudian kita mengajak anak didik kita untuk tahlilan, Ustaz. Nah, istighosah. Ini merupakan misi yang sangat luar biasa dalam memupuk, dalam membina anak supaya nanti ke depannya mereka bisa memilah dan juga memilih mana yang baik, mana yang
tidak. Benar. Seperti itu Ustadz. Iya, padahal kalau kita sadari ya kehidupan beragama di negara kita ini kan sangat luar biasa ya. Oke. Artinya pemerintah itu nggak mengekang kok. Boten. Oke. Orang Islam mau membuat kegiatan apa, tabligh apa. Oke. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang membanggakan bagi kita, dan sehingga kita nggak usah lah memikir tentang adanya khilafah. Iya. Gimana ini? Oke. Tepat sekali Ustadz, nggih. Ketika ada suatu kelompok yang mana kelompok ini itu gencar sekali, ingin sekali untuk supaya kita harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi zaman Rasulullah. Itu sangat bertolak belakang dengan kita. Nah, jika dulunya para wali songo yang mana beliau-beliau itu mendakwahkan Islam di Indonesia dengan model yang seperti itu, apakah bisa Islam itu berkembang dengan baik, berkembang dengan pesat di Indonesia? Seperti pasti sampai saat ini. Enggak, sampai saat ini tentunya tidak bisa Ustadz. Jadi mohon maaf sekali ketika nantinya kita dihadapkan dengan orang-orang yang seperti ini Ustadz, kita jangan sampai mengedepankan emosi. Karena terkadang biasanya orang-orang di kelompok mereka itu kan hujahnya kuat. Hujahnya sangat kuat sekali Ustadz. Jadi argumentasinya juga sangat kuat sekali. Jadi sudah barang tentu untuk kita itu bisa mengimbangi argumentasi mereka tanpa mengedepankan emosi. Karena kalau kita telisik Ustadz, beberapa tahun belakangan ini banyak sekali kelompok Nahdlatul Ulama tentunya Ustadz, itu banyak sekali mendapatkan penyerangan dari orang-orang ini. Mereka hanya menyuplik video, hanya mengambil tayangan video yang mana tayangan video ini menampilkan suatu tindakan yang kurang baik dari kalangan Nahdliyin. Nah, ketika hal seperti itu diambil, dipotong, tentunya akan menggoreng opini masyarakat bahwa gambaran orang-orang Nahdliyin itu seperti ini. Padahal sejatinya orang-orang Nahdliyin itu tidak seperti itu, Ustadz. Tapi gara-gara hal seperti ini, ya, itu membuat nama Nahdliyin itu tercoreng, dan di mata masyarakat Nahdliyin ini sudah tidak benar lagi, sehingga masyarakat tergiring opininya dan membenarkan apa yang menjadi opini mereka. Seperti itu, Ustaz. Itu memang salah satu cara mereka yang gencar ya, apalagi di media sosial sekarang ini yang sangat sedang kuat sekali. Kuat ini ya. Oke, baik pemirsa Sinar TV yang berbahagia, lalu bagaimana kita seharusnya menanggapi akan hal itu, Ustadz ya, akan kita bahas setelah yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Oke, baik pemirsa Sinar TV yang berbahagia, kita lanjutkan kalam mutiara hari ini masih bersama Ustadz Andi. Oke Ustadz, kalau kita tadi sudah membincangkan bagaimana sih ternyata sebagian dari teman-teman kita, saudara-saudara kita ini masih saja mengotot ya, masih ada saja semangat untuk menegakkan khilafah ya di Indonesia. Padahal kalau kita jujur, kita melihat fakta sejarah di dunia, nggak ada model khilafah itu yang sebagaimana mereka harapkan. Di negara mana yang kita lihat? Di Timur Tengah nggak ada. Bahkan justru, mohon maaf ini, bahkan kacau yang di sana ya.
carut marut Suriah, mereka. carut marut dan sebagainya. Nah, dan mudah-mudahan di negara kita tidak seperti itu. Ustaz, Amin. ya. Amin. Nah, lalu untuk mengantisipasi akan hal itu, apa yang harus kita lakukan, terutama terhadap generasi muda ini, Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Masykur. Terkait dengan yang dipertanyakan oleh jenengan, apa hal utama yang harus dilakukan oleh pemuda supaya tidak sampai terjerumus atau mengikuti arus mereka? Nonton nggih? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang yang berilmu. Garis besarnya berilmu saat di situ, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya sudah berfirman seperti itu, sudah barang tentu untuk kita yang mana kita sebagai generasi muda harus gencar, harus giat, harus mau untuk menuntut ilmu. Nah, karena tidak bisa Ustadz, jika kita mempunyai SDM yang sangat SDA yang sangat luar biasa, tapi tanpa dibarengi dengan SDM yang berkualitas. Nah, SDM yang berkualitas ini lahir dari pendidikan-pendidikan yang baik pula. Oleh karena itu, untuk para remaja, untuk para pemuda, sudah seharusnya dan memang harus ditekankan sedari kecil terkait dengan pentingnya menuntut ilmu. Nah, supaya nantinya apa yang ilmu mereka dapatkan itu bisa berdampak, bisa berimpact di masa depan. Tapi perlu digarisbawahi juga Ustadz, ilmu seperti apa yang harus mereka cari. Nah, begitu kan Ustadz? Okay. Nah, ilmu seperti apa yang harus mereka cari? Terkadang ketika anak muda itu penasaran dengan suatu ilmu, dengan suatu pengetahuan, ketika kita melihat konteks mereka sudah terjun langsung di sekolah, itu sangat berbanding terbalik dengan ekspektasi dari Bapak Ibu guru. Nah, ekspektasi dari Bapak Ibu guru itu sangat tinggi sekali terhadap mereka. Tapi nyatanya ketika mereka sudah dihadapkan di meja dan kursi mereka masing-masing ketika di kelas, itu sangat sulit sekali Ustadz. Karena apa? Yang pertama, mereka sudah sangat candu sekali dengan sosial media. Yang kedua, mereka sudah sangat candu sekali dengan yang namanya game online. Nah, oleh karena itu, pentingnya ilmu di sini itu adalah membentengi mereka dari candu-candu ini tadi Ustadz. Nah, jika mereka tanpa didasari ilmu, tanpa didasari pengetahuan, maka rasa candu yang mereka rasakan ini akan terus-menerus merasuk dalam jiwa mereka. Jadi ilmu yang mereka dapatkan di sekolah, ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu akan percuma dan akan terkesan sia-sia. Nah, jadi penting untuk para pemuda, kedepannya mohon sekali jangan sampai kalian kedepankan hal-hal seperti yang saya sampaikan barusan Ustadz. Karena nantinya juga akan berdampak terhadap masa depan mereka sendiri. Seperti itu. Untuk kaitannya dengan membentengi dari faham-faham yang khilafah itu gimana? Membentengi diri dari sistem-sistem yang seperti khilafah itu. Ustadz. Cara membentenginya, tentunya lembaga pendidikan yang mana sekolah itu sebisa mungkin yang pertama, memberikan pendidikan agama yang baik terhadap mereka. Memberikan pendampingan dan juga pengertian yang baik kepada mereka. Guru tentunya tidak bisa menutup mata Ustadz, karena gencaran informasi yang didapatkan oleh anak-anak itu sangat besar sekali. Nah, penting juga untuk mereka mengetahui, jadi kita tidak bisa untuk menutup mata terkait dengan informasi yang Ananda dapatkan. Tentunya kita sebagai Bapak Ibu guru sebisa mungkin memberikan informasi yang benar kepada mereka supaya mereka tidak tercemar pikirannya dengan informasi yang mereka dapatkan. Nah, pentingnya untuk Bapak Ibu guru di sini membekali dirinya terkait dengan apa sih khilafah itu Ustaz. Nah, jika Bapak Ibu guru sudah tahu, sudah paham dan sudah mengerti, insya Allah nanti ke depannya mereka akan bisa menyampaikan seperti ini loh ternyata khilafah itu nak. Ya seperti ini loh nak khilafah itu. Dan salah satu sumber masalahnya mungkin Ustadz di situ juga ya. Nah betul sekali Ustadz. Bapak Ibu guru atau orang tua ya. Orang tua yang nggak paham. Yang nggak paham, yang awam. Khilafah,
dan bahayanya juga Nah, apa? betul sekali. Nah, itu. Nah, ketika orang tua, ketika Guru Bapak juga. Ibu guru juga tidak mengetahui, tidak paham terkait hal ini, tentunya murid itu kan polos tahu Ustaz. Iya, Ya? iya, Murid iya. polos, mereka mendapatkan informasi apa saja pasti akan diterima oleh mereka. Iya, iya. Nah, tanpa bisa memfilter mana yang baik untuk mereka. Iya, mana yang sesuai. Nah, mana yang sesuai dengan kondisinya. kondisi kita sekarang Iya. ini. Nah, jadi titik beratnya itu ada di orang tua dan juga ada di guru. Nantinya sebisa mungkin membentengi anak didik ini, memberikan informasi bagaimana khilafah ini sebenarnya, apa misi yang mereka punya, dan apa maksud dan tujuan mereka ke depannya. Itu perlu disampaikan kepada anak didik supaya mereka tahu dan paham terkait dengan hal ini, Ustaz. Oke. Seperti itu. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, mungkin di penghujung perjumpaan kita di Kalam Mutiara hari ini, Ustadz Andi bisa menyampaikan kesimpulannya ya, Oke. apa dari dialog kita, bincang kita hari ini, khususnya di bulan ini Ustadz ya, Oke. apa yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini, khususnya untuk generasi muda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Masykur. Kesimpulan yang bisa saya petik dari dialog yang kita lakukan hari ini, yang pertama yaitu kita sebagai generasi Muslim sebisa mungkin di tengah-tengah lingkup kita bernegara, kita yang mana mengaku sebagai seorang Muslim harus sebisa mungkin untuk meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mana Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh bagaimana dulu ketika beliau itu hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Ya, gimana beliau bisa mempersatukan umat-umat yang berbeda pada masa itu, sehingga dibikinlah yang namanya Piagam Madinah. Nah, dari sini penting untuk kita yang pertama menghargai perbedaan itu sendiri, Ustadz. Nah, ketika kita sudah berhasil menghargai perbedaan pendapat, maka akan muncul sikap tenggang rasa yang kuat terhadap sesama, meskipun itu berbeda dengan kita, baik dari agama ataupun suku dan lain sebagainya. Nah, ketika sikap tenggang rasa itu berhasil dipupuk, maka nanti ke depannya para pemuda ini akan bisa menjadi tonggak estafet yang mana bisa membangun kerukunan antar umat beragama. Karena hal kerukunan antar umat beragama ini sangat sensitif sekali, Ustadz. Nah, jadi penting untuk kita yang pertama adalah memupuk rasa persatuan dan membangun sikap tenggang rasa antar sesama. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan para generasi muda untuk mengisi kemerdekaan. Nah, untuk mengisi kemerdekaan yang pertama utamanya untuk para pemuda, pesan dari saya yakni mungkin jenengan sudah pernah dengar jas merah, Ustadz. Nah, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena kebanyakan anak-anak muda sekarang itu sangat banyak yang lupa terkait dengan sejarah kita sendiri, Ustadz. Historis. Nah, sangat nelangsa sekali rasanya ketika sejarah bangsa sendiri itu dilupakan oleh mereka. Nah, oleh karena itu penting untuk mereka belajar sejarah terkait dengan pahlawan-pahlawan, baik itu pahlawan Islam ataupun pahlawan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika mereka sudah berhasil mempelajari terkait dengan sejarah ini, maka nanti kedepannya mereka akan dapat memunculkan rasa patriotisme dalam hatinya. Ketika muncul rasa patriotisme, pastinya nanti akan tumbuh rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya. Ketika mereka sudah cinta, sudah bangga dengan Indonesia di dalam hatinya, nanti mereka juga akan bisa merepresentasikan terhadap kehidupan mereka. Nah, mereka pastinya tidak akan mengesampingkan orang-orang yang berbeda dengan dia. Nah, ketika dia bisa merepresentasikan, maka dia akan bisa mengajak orang-orang untuk supaya bisa bersatu, bergenggaman erat, yang mana ini tujuannya nanti demi kebaikan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya tidak menjadi negara yang terpecah belah. Seperti itu, Ustadz. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan ini mencerahkan kita semuanya, khususnya di bulan Agustus ini ya. Kita akan merayakan 77 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi Kalam Mutiara hari ini. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari berjalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga
tahun ke-77 ini. Mudah-mudahan Allah tetap memberi kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kita, siapapun dia, senyampang mereka menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Oke, Ustaz. terima kasih Ustadz.